Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami berterima kasih kehadirat-Mu. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terbukti sampai hari ini, kami dapat berkata, Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami. Pertolongan Tuhan pasti Tuhan kerjakan. Lebih ajaib, lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Olehnya kami sungguh bersyukur kepadamu. Izinkanlah hamba-Mu sebentar lagi memaparkan firman Tuhan, pakai segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Kuduskan hamba-Mu supaya hamba berkenan di hadapan Tuhan. Urapan Allah turun atas hamba-Mu, sertai lidah mulut perkataan hamba-Mu, supaya firman yang hamba-Mu sampaikan memberkati bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Siap memaparkan firman-Mu demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap survive, tetap semangat, karena kasih dan anugerah Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita semua kembali dapat berinteraksi melalui sabda Tuhan. Pastikan kita semua dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi berkat dan menjadi jawaban dalam perjalanan iman percaya kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu topik firman Tuhan, yakni tentang penantian panjang akan kelahiran Yesus. Penantian panjang akan kelahiran Yesus. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penantian atau dengan kata lain menunggu merupakan suatu pekerjaan yang amat sangat membosankan. Namun menunggu adalah satu kegiatan yang tidak bisa terlepas, yang tidak dapat dihindarkan dari kamus hidup manusia. Siapapun kita, selama Tuhan izinkan kita masih bernafas di bawah kolong langit ini, kerjaan menunggu merupakan suatu pekerjaan yang tentu harus kita lakukan di hampir setiap hari. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di antara kita tentu ada banyak yang sedang menunggu. Teman-teman yang sedang studi
Mereka sudah menunggu supaya studi mereka cepat selesai. Dan ketika mereka sudah menyelesaikan studi mereka, mereka kemudian menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ketika mereka mendapatkan pekerjaan, maka kemudian mereka menunggu untuk mendapatkan teman hidup. Ketika mereka mendapatkan teman hidup, menikah, lalu kemudian mereka menunggu agar supaya Tuhan berkenan mengkaruniakan keturunan. Dan ketika mereka sudah memperoleh keturunan, mereka menunggu agar supaya keturunan mereka bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan begitulah seterusnya. Secara siklus ada banyak orang sedang menunggu di berbagai item. Sebagian lagi mereka sedang menunggu jawaban atas doa mereka. Mereka juga sedang menunggu kesembuhan atas sakit penyakit mereka. Dan mereka sedang menunggu usaha yang mereka bangun. Dan banyak hal yang sedang di dalam antrian yang begitu panjang untuk menunggu sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang baik datang kepada mereka yang menunggu. Sekali lagi, hal-hal yang baik datang kepada mereka yang menunggu. Itulah ucapan yang begitu populer berkaitan tentang menunggu. Dan beberapa hal memang layak untuk ditunggu karena hasil yang ditunggu dapat memuaskan dengan upaya-upaya dalam hal menunggu hasil yang akan dicapai. Tetapi kemudian berapa banyak di antara kita menunggu tapi juga tidak ada hasil yang setimpal dengan upaya yang sudah dilakukan. Penantian begitu panjang, tapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Bagaimana jika seseorang menawarkan kepada Anda untuk kemudian menunggu seumur hidup Anda untuk $1 juta dan Anda harus menunggu sepanjang hidup Anda? Apakah Anda bersedia untuk menunggu? Apakah saya harus bersedia menunggu? Mungkin Anda berpikir, tentu saja saya mau. Tapi apa baiknya $1 juta itu bagi Anda jika Anda baru memperolehnya 1 menit sebelum Anda mati? Itu sama sekali tidak berharga. Tidak berharga buat Anda, tidak berharga bagi orang yang menunggunya tentunya. Dia sudah menghabiskan waktu seumur hidupnya, tapi dia tidak menikmati tatkala dia memperoleh apa hasil dari yang dia tunggu. Saya tidak berpikir tentunya akan menunggu dengan menghabiskan seluruh hidup saya untuk $1 juta meskipun itu merupakan hal yang sangat fantastis. Mengapa demikian? Karena saya tahu bahwa waktu saya itu amat sangat lebih berharga jikalau saya menunggu dengan sesuatu
yang nilai dan harganya jauh melebihi 1 juta US dollar. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan konteks di sini, maka kemudian Simeon menghabiskan waktunya, waktu hidupnya untuk menunggu sesuatu yang amat sangat berharga. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Simeon mengadakan penantian yang begitu panjang untuk kelahiran Yesus? Hal ini tentu saja tidak terlepas bagaimana karakteristik Simeon. Yang pertama kita dapat perhatikan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Kita belajar dua kebenaran fisik tentang Simeon. Pertama, ia tinggal di kota Yerusalem. Yerusalem merupakan pusat politik dan pusat agama pada zaman itu. Agama yang dimaksud adalah agama Israel. Pada saat itu dan juga masih pada hari ini. Sungguh luar biasa. 2000 tahun yang silam, kota Yerusalem menjadi pusat politik sekaligus pusat agama Israel. Kemudian Simeon berada di sana, di Yerusalem, ketika peristiwa penantian yang panjang tentang kelahiran Yesus berlangsung. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang namanya, yakni Simeon. Nama Simeon berarti Allah telah mendengar. Dan kita akan lihat hari ini bahwa Allah memang telah mendengar doa Simeon. Itulah karakteristik dari namanya atau karakteristik fisiknya. Yang kedua, ada 3 karakteristik spiritual yang dimiliki oleh Simeon. Ayat 25 bagian B sampai ayat 26. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Sekali lagi, ada 3 karakteristik spiritual. Yang pertama, ia seorang benar dan saleh. Berikutnya, ia menantikan penghiburan bagi Israel. Dan selanjutnya Roh Kudus ada di atasnya. Kita perhatikan mulai dari yang pertama, bahwa Simeon ini seorang yang benar dan saleh. Kata benar menunjukkan relasi Simeon secara horizontal, sesama manusia. Saudara-saudara, relasi Simeon dengan sesamanya itu berlangsung dengan baik, dapat berinteraksi dengan baik sesuai parameter firman Allah. Kemudian selanjutnya, kata saleh yang melekat dalam pribadi Simeon mengungkapkan relasinya terhadap Allah. Relasi Simeon secara vertikal dengan Allahnya. Dia tahu apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya dan ia melakukannya. Ini tentu menjadi satu keteladanan hidup bagi siapapun yang mengindahkan firman Tuhan.
kita melakukan perintah firman Tuhan, tentu tidak terlepas dari apa yang kita tahu. Porsi firman Tuhan dalam hidup kita merupakan satu cerminan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, sampai kita bertindak dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Simeon dalam perjalanan kehidupan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang adalah harapan dan doa dari setiap orang Yahudi bahwa Mesias itu akan datang. Sang juru selamat yang dinanti-nantikan itu akan datang ke dunia dan membawa kedamaian dan kenyamanan. Nah, kita katakan dengan kata penghiburan kepada orang Israel selaku umatnya Tuhan. Dan Simeon seperti semua orang Yahudi lainnya sedang dalam posisi itu, sedang dalam penantian akan kedatangan Mesias, sang juru selamat manusia. Kedua, Simeon sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Masih dalam ayat 25. Penghiburan Israel adalah referensi bagi Yesus. Dan tema yang sering ditemukan dalam kitab Yesaya pasal 40 sampai 66. Mana Yesaya mengatakan Mesias akan datang dan demikianlah Simeon sedang menunggunya. Ini sungguh luar biasa. Kadang-kadang itulah yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, yakni menunggu. Ini bukan tugas yang glamor, ini bukan tugas yang berlebihan, dan sebaliknya ini juga bukan tugas yang sederhana. Tapi kadang-kadang semua yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah dalam satu paket, menunggu. Bahkan agaknya bagian dari proses pendewasaan dari orang-orang Kristen tidak terlepas bagaimana kita dapat menunggu, tanda petik, menunggu waktunya Tuhan. Ini mungkin karena Tuhan memanggil kita semua untuk belajar dalam penantian yang panjang, atau belajar untuk menunggu. Saudara-saudara, jika Anda dan saya mencoba untuk melangkah keluar dan melakukan apa yang kita inginkan, atau bahkan apa yang Anda dan saya tahu Tuhan inginkan untuk kita lakukan, tetapi kemudian Anda tidak menunggu waktunya Tuhan, maka dipastikan Anda akan jatuh. Kata lain, Anda mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan pola dan kehendaknya Tuhan. Saudara-saudara, sepotong jamur menjadi matang hanya menunggu beberapa hari saja. Tetapi pohon jati membutuhkan belasan tahun untuk menunggunya bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Pertanyaannya, mana yang Anda lebih suka untuk mencapai hasil?
sepotong jamur atau satu pohon jati. Jika Anda memilih untuk menunggu waktu Tuhan, Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Seperti yang disampaikan pemazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Dan di saat Anda menunggu, di saat saya menunggu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Anda senantiasa bersama dengan Allah. Allah bersama dengan Anda ketika Anda belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama dalam penantian yang panjang, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Bahkan di setiap hari, Tuhan akan terus memperbaharui dengan kekuatan yang baru. Tujuannya adalah supaya kita dapat menunggu sesuai dengan waktunya Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Simeon. Tuhan mau agar supaya Simeon berada dalam penantian yang panjang, meskipun tentunya sangat melelahkan, membuat pikiran dan tenaga begitu terkuras. Akan tetapi sekali lagi, Simeon tetap sabar. Dan kita mencatat bahwa di usia yang sudah begitu sepuh, di usia yang sudah lanjut, Simeon tetap sabar untuk melakukan penantian yang begitu panjang. Meskipun Simeon tidak tahu sampai berapa lama dia akan harus menanti perihal kelahiran Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Simeon. Inilah gambaran dari karakteristik yang dimiliki oleh Simeon. Sabar menanti adalah karakteristik yang dibangun oleh Simeon. Dan ini merupakan karakteristik spiritual yang hebat dan sangat indah yang dimiliki oleh seorang Simeon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah Roh Kudus ada di dalam hidup Simeon. Ayat 26 berkata Roh Kudus ada di atasnya. Ini sungguh penting karena saat itu terjadi dalam sejarah kitab Perjanjian Lama. Tidak semua orang percaya memiliki Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Roh Kudus bisa datang pada seseorang untuk sementara waktu dan kemudian bisa keluar lagi. Keluar meninggalkan mereka. Itu sebabnya Raja Daud berdoa dalam Mazmur pasal yang ke-1, jangan ambil Roh Kudusmu dariku. Saudara-saudara, sebelum hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, belum semua orang percaya memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka. Roh Kudus itu hanya datang pada beberapa orang saja. Tidak semuanya. Belum semua orang percaya memiliki Roh Kudus. Dan dia hanya datang pada beberapa orang saja. Dan untuk sementara waktu. Tetapi sekarang, hari ini, jikalau kita hidup dalam era kasih karunia, maka Roh Kudus dicurahkan secara permanen, tinggal dalam diri seseorang, tinggal dalam orang yang percaya kepada Tuhan secara permanen. Artinya adalah Simon adalah salah satu dari orang-orang kudus
sebelum hari Pentakosta yang memiliki Roh Kudus. Ini berarti bahwa Simeon secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang spesifik bagi Allah. Lukas 2:26 berkata, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Simeon telah diberitahu oleh Allah bahwa ia tidak akan mati sampai Yesus Kristus datang. Jadi Simeon menantikan dengan waktu yang begitu panjang demi kelahiran Yesus, demi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Ini janji yang sangat hebat untuk Simeon. Kita tidak tahu persis berapa usia Simeon waktu itu. Tetapi kemudian Simeon telah menantikan Tuhan selama sebagian besar hidupnya. Ia tahu bahwa ia akan melihat Kristus sebelum ia meninggal. Wow, sungguh luar biasa. Bagaimana relasi Simeon yang begitu karib dengan Tuhan. Sehingga dia tahu sebelum dia meninggal, dia sudah tahu bahwa dia pasti akan melihat Yesus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya kemudian adalah mengapa Tuhan memberitahu Simeon tentang hal itu? Mengapa begitu penting bagi Simeon untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk menunggu hanya untuk melihat Mesias? Intinya ditemukan dalam Ulangan pasal 19 ayat 15. Kita membaca di sana bahwa jika ada 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara akan berlaku. Simeon adalah salah satu dari 3 saksi yang Allah gunakan untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus Kristus Sang Mesias telah datang ke Israel dalam daging manusia. Kemudian para gembala adalah yang pertama menyaksikan kelahiran Yesus. Simeon adalah yang kedua, dan Hana adalah yang ketiga dari saksi-saksi yang dibutuhkan sesuai dengan kitab Ulangan pasal 19 ayat 15. Simeon perlu melakukan kesaksiannya. Para saksi berbicara tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar sendiri secara fakta. Dan Simeon perlu berbicara, perlu bersaksi. Jadi inilah yang dilakukan dalam Lukas pasal 2. Mulai dari ayat 27 bahkan sampai 35. Penantian telah selesai dan Allah telah memanggil Simeon untuk berbicara. Nah, sekarang yang terakhir ayat 27 sampai 32. Poin yang ketiga adalah penantiannya sudah selesai. Sekali lagi, penantiannya sudah selesai. Lukas pasal 2 ayat 27 sampai 32. Kesaksian Simeon ada tentang 2 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah ia memberkati bayi Yesus yang adalah raja. Kemudian yang kedua, Simeon bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengutus Mesias, yakni Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat 29 bahwa hidupnya, yakni hidup Simeon menantikan Mesias, itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan memang harus sesuai dengan firman Tuhan. Jika tidak, kita beroleh keberanian seharusnya untuk menolak demi menyenangkan Tuhan. Kemudian
ayat yang ke-30, Simeon siap untuk berpulang, atau dengan kata lain, siap untuk mati. Karena ia telah melihat keselamatan. Karena Simeon sudah membuktikan apa yang disampaikan firman Tuhan, bahwa keselamatan itu akan terjadi, dan itu dilihat oleh Simeon sendiri. Puji nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Simeon melakukan penantian yang panjang dan menghasilkan kelahiran Yesus Kristus digenapi. Dan hari ini Yesus Kristus sudah lahir dalam dunia, bahkan sudah mati dan bangkit kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini kita menanti kembali dalam penantian yang begitu panjang, sama seperti Simeon dalam menantikan kelahiran Yesus. Maka kita semua orang yang percaya menantikan kedatangan Kristus Yesus untuk kedua kalinya. Sudahkah Anda melakukan penantian panjang? Kristus akan segera datang. Walaupun kita tidak tahu, lakukanlah penantian panjang terhadap kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mencerahkan, yang menguatkan, yang mengubahkan, yang menginsafkan, yang memberkati, dan yang menyelamatkan kami semuanya. Allah Roh Kudus terus berbicara, teguhkan, meteraikan, menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semua. Pakai kami untuk terus beriman kepadamu, hidup berjalan on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang terkasih, terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, memberkati kita semua sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima berkat Tuhan. Yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.